Pemirsa, kebakaran besar meludeskan 9 ruko di Pasar Impres, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kebakaran yang berada di belakang rumah sakit membuat seluruh pasien dan petugas medis panik lari berhamburan keluar. Video amatir merekam suasana kepanikan saat puluhan pasien dan petugas medis Rumah Sakit Ade Muhammad Jun di Kalimantan Barat berhamburan keluar. Mereka berlarian lantaran kebakaran besar tengah melanda di Pasar Impres Kabupaten Sintang yang berada di belakang rumah sakit. Petugas medis juga berupaya mengevakuasi para pasien keluar karena api diketahui makin membesar, termasuk mengamankan sejumlah peralatan rumah sakit. Kebakaran diketahui cepat membesar dan menjalar lantaran ruko merupakan bangunan lama yang berisi bahan yang mudah terbakar. Api berhasil dilokalisir petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi hingga tak makin meluas. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendataan dan mengumpulkan keterangan para saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran dari 9 ruko di Pasar Impres, Sintang, Kalimantan Barat ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Aksi tawuran dua kelompok pemuda di Depok, Jawa Barat menewaskan 1 orang. Korban ditemukan dengan luka di bagian leher terkena sabetan senjata tajam. Polisi telah mengetahui identitas pelaku yang masih dalam pengejaran. Polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban yang tewas akibat tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Mangga, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Korban tewas dengan luka di bagian leher terkena sabetan senjata tajam. Warga menyebut korban berupaya kabur saat terjadi tawuran dan dikejar kelompok lawan. Dari penyelidikan kasus ini, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan 2 orang terduga pelaku beserta barang bukti senjata tajam yang digunakan. Ada korban 1 itu dibacok pas banget di depan sini. Berarti korban ini lari, lagi kabur posisi atau gimana? Posisi lagi kabur. Ada berapa orang bang yang terlibat bang? Kalau yang terlibat tadi dibawa oleh pihak kepolisian itu baru 2 orang. Luka di bagian mana bang? Di belakang leher sih. Leher ya? Bacokan senjata tajam atau gimana? Senjata tajam. Saat ini kita sudah mengamankan 2 orang yang diduga rombongan dari pelaku ini. Nanti selanjutnya kita kembangkan. Hasil identifikasi korban adalah MA, 16 tahun, warga Kampung Lio, Pancoran Mas. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, polisi telah mengantongi siapa saja identitas pemuda yang terlibat dan kini masih dalam pengejaran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bahwasanya identitas korban berinisial MA dan berusia 16 tahun, Kecamatan Pancoran Mas. Perkembangan untuk pelaku saat ini sudah kami kantongi, namun tentunya belum dapat kami sampaikan karena dalam pelaku saat ini masih dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan remaja yang terlibat tawuran ditangkap polisi di Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku harus menjalani pembinaan dengan pendidikan kebangsaan. Suasana haru hingga pingsan terjadi saat pelaku tawuran dikembalikan kepada orang tuanya. Seorang ibu menangis hingga tak sadarkan diri saat menerima kembali anaknya yang sebelumnya ditahan di Mapolsek Palmerah, Jakarta Barat. Sang anak yang bersimpuh memohon ampun juga tak kuasa menahan haru. Tak hanya itu, sebelum dipulangkan ke orang tua, para remaja ini juga diwajibkan melakukan hormat bendera dan mengucapkan Pancasila. Sebelumnya, ke-16 remaja yang berusia 14 hingga 17 tahun terlibat tawuran di Jalan Mawar, Jatipulo, Palmerah. Tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial. Dari tangan mereka, polisi menyita 6 senjata tajam dari berbagai jenis dan ukuran.
Tawurannya karena apa, Pak? Mereka ledek-ledekan di Instagram. Gitu. Ini langkah apa Pak dilakukan kepada mereka Pak, dipelain ke orang tua atau seperti apa Pak? Nah, karena mereka tidak ada kita kembalikan kepada orang tuanya. Maksudnya biar orang tuanya ngebina sendiri, kalau mengbina jadi dalam pengawasan orang tua. Setelah didata dan membuat pernyataan untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya, para remaja diizinkan pulang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan luka di bagian leher. Diduga korban tewas dibunuh. Didapati handphone korban hilang. Ibu korban histeris mendapati anak semata wayangnya telah tak bernyawa. Kasih jalan. Warga dikejutkan dengan teriakan Raswi dari rumahnya di Jalan Raya Sultan Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini terjadi setelah Raswi mendapati putra semata wayangnya sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya di kamarnya. Korban Husnam 20 tahun tewas dengan luka memar dan patah di bagian leher. Awalnya, orang tua korban curiga saat pulang ke rumah mendapati gembok rumah sudah rusak. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sebuah palu di dalam lemari serta mendapati handphone korban hilang. Diduga kuat korban tewas akibat dibunuh. Dan saat kembali jam 5 sore, digedor-gedor rumahnya, cuman tidak ada sautan dari dalam dari anaknya. Akhirnya coba dibuka, ternyata nggak terkunci. Setelah itu lihat ke kamar, ya sudah melihat anaknya tidak bernyawa lagi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pemulung ditemukan bersimbah darah di depan sebuah showroom mobil di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban yang tengah beristirahat dianiaya dan dirampok. Saat ditemukan, 1 korban tewas di tempat, sementara rekannya kritis. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi melakukan olah TKP di lokasi penemuan 2 orang pemulung bersimbah darah di depan sebuah showroom mobil di Jalan Raya Fatahullah, Desa Kalijaya, Bekasi, Jawa Barat. Petugas pun langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kedua korban ditemukan tergeletak di atas terpal di samping gerobak yang dibawanya. 1 korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi, sementara 1 korban kritis dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi. Warga sekitar lokasi mengaku kerap melihat kedua korban tidur di lokasi temuan, namun tak mengetahui adanya keributan sebelum korban ditemukan. Biasanya kan tidurnya di situ dia. Ada berapa orang sih korban itu Pak? 2. Yang satu mau meninggal katanya, yang satunya mah katanya luka-luka masih hidup. Itu ada kedengar suara ribut apa gitu? Enggak, semalam kalau ribut apa kalau keserempet belum mereka kita tahu ya. Dan saya malam itu gak nutup sih. Diduga kedua korban dianiaya menggunakan benda tumpul. Benar saja dari rekaman CCTV yang didapat polisi di depan showroom, kedua korban dianiaya 2 orang tak dikenal. Pelaku memukul korban menggunakan balok kayu saat mereka tengah tidur dan merampas sejumlah uang korban. Kedua pelaku langsung kabur usai menutupi tubuh korban menggunakan karung. Polisi masih mendalami rekaman CCTV untuk memburu terduga pelaku yang diperkirakan berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kedua korban dianiaya yang kemudian dirampok hasil kerjanya. Itu ada berapa yang diambil? Untuk sementara karena si saksi juga masih pusing belum bisa kita ketahui. 1 meninggal dunia kan, 1 sudah 2 hari ini kita coba terus jemput bola di rumah sakit tapi masih belum bisa dimintai keterangan. Jadi pasti hilangnya berapa jumlahnya belum bisa kita. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.